Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang angkatan 1 dan 2 yang dalam jabatan, sama-sama telah kita ketahui kemarin telah diumumkan kelulusan UKM PPG. Jadi bisa dicek sekitar lebih kurang jam satuan sudah muncul pengumuman lulus dan tidak lulusnya. Bagi teman-teman semua yang lulus, ya alhamdulillah, kita ucapkan selamat. Bagi teman-teman yang belum lulus, dari penjelasan surat dari website UKM PPG itu, insya Allah akan ada ujian ulang bagi para retaker itu tanggal 27 dan 28 November 2021. Tentu ini sangat kesempatan emas untuk menyiapkan diri, mempelajari soal-soal untuk persiapan UP nanti. Dalam pelaksanaan PPG ini, kadang masih sering kita dengar pendapat, seolah-olah pelaksanaan PPG itu terfokus kelulusannya hanya pada UP. Masih ada yang beranggapan begitu. Padahal yang perlu kita ketahui, kita bisa mengikuti UKM PPG, UKIN dan UP itu karena kita telah lulus melaksanakan proses belajar mengajar PPG selama ini, mulai dari pendalaman materi, lokakarya, PPL. Karena kita sudah memenuhi passing grade nilai tersebut, makanya dilanjutkan agar kompetensi seorang guru profesional itu terukur secara nyata, ya tentu melalui UP. Jadi kita ubah mindset kita seolah-olah kegagalan kita dikarenakan UP, padahal kita yang memperbaiki itu ya hanya UP saja, bukan seluruh prosesnya. Jadi intinya proses juga mempengaruhi UP, dan biar lebih objektif harus kita akui ya melalui penilaian UP. Dari pengalaman saya pribadi, ini soal-soal pada UP itu bisa dikatakan hot dan bisa juga dikatakan lots. Hot dalam artian bagaimana? Karena soalnya itu bukan berbentuk hafalan, bukan berbentuk ingatan atau sesuatu yang pasti, tetapi dikatakan hot adalah dikarenakan soal-soal yang diberikan di UP, ujian pengetahuan itu adalah penalaran. Diingat kata kuncinya, soal-soal yang diberikan di pada UP itu adalah penalaran. Nah, karena yang diujikan di UP itu adalah penalaran, maka agar soal yang hot tadi menjadi sesuatu yang lots dalam jawaban kita, artinya apa? Kita harus menguasai benar-benar seluruh materi-materi pembelajaran yang telah kita pelajari selama proses PPG. Jadi, yang pertama itu mempelajari secara mendalam betul, paham betul apa-apa yang kita pelajari selama PPG. Nah, sebab soal penalaran tadi, kalau kita tidak memahami suatu modul, tidak mengerti suatu modul, tidak paham suatu modul, walaupun soal penalaran itu tadi katakanlah lots, akan menjadi hot karena kita tidak paham apa teori-teori belajar, apakah itu PTK, dan yang lain-lainnya. Kalau kita sudah menguasai betul teori-teori belajar, mulai dari behaviorisme, konstruktivisme, kita memahami itu PTK, pedagogik, profesional, soal yang hot tadi akan terasa lots. Jadi intinya penguasaan betul atas materinya. Jadi kalau menurut saya, walaupun kita belajar mengandalkan latihan-latihan soal di internet, tapi kalau kita tidak paham, tidak menguasai materi modul-modul itu, menurut saya termasuk sia-sia. Jadi kata kuncinya di sana, karena soalnya adalah soal penalaran. Jadi selanjutnya kepada teman-teman yang lulus saya ucapkan alhamdulillah, syukur, selamat. Kalau bisa
melaksanakan sujud syukur. Bukti kehambaan kita kepada Allah, bukti syukur kita kepada Allah. Dan kalaupun kita menyampaikan kepada teman kita bahwa saudara lulus, bukan untuk niat sombong, tapi bukti syukur kepada Allah. Dan bagi yang belum lulus, ya tidak ada kata lain selain dari usaha untuk kedepannya. Karena apa? Yang namanya perjuangan, kita sudah berusaha maksimal, tapi hasilnya belum sesuai harapan kita. Tentu di hadapan Allah SWT, usaha kita yang maksimal, yang jujur tadi, akan menjadi pahala di hadapan Allah SWT. Oke, bagi ibu guru, tetap jaga dedikasi, semangat, dan mengajar. Demikianlah sementara dari saya mengenai mungkin ini, saya mohon maaf penjelasan mengenai UKM PBG ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.